Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan, saya di sini akan membahas artikel saya terkait dengan analisis kemampuan disposisi matematis pada mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama. Artikel ini ditulis oleh saya, Hanin Hanifah Rahmatus Salihah, dengan NIM 20200040012, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh anggapan peserta didik bahwa matematika itu sulit. Anggapan ini juga menyebabkan peserta didik acuh tak acuh, tidak percaya diri, dan pasrah pada saat mengerjakan matematika. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran matematika sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang dalam kehidupan memuat matematika di dalamnya. Dalam ranah afektif, terdapat suatu hal yang sangat berpengaruh pada hasil belajar dan prosesnya. Hal tersebut adalah pandangan positif peserta didik terhadap matematika, atau sering dikenal dengan disposisi matematis. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa keaktifan peserta didik sudah cukup baik. Beberapa peserta didik mau bertanya kepada guru pengajar apabila menemui kesulitan. Namun, keinginan dan kesadaran peserta didik untuk menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas masih kurang. Dari pengamatan peneliti, peserta didik mau menyampaikan hasil pekerjaannya setelah ditunjuk oleh guru pengampunya. Dengan demikian, peneliti akan melakukan analisis mendalam terkait dengan kemampuan disposisi matematis peserta didik pada pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis mendalam terkait dengan kemampuan disposisi matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika. Adapun subjeknya yakni 15 peserta didik kelas 9D SMP Negeri 1 Sanden. Selanjutnya, sampel penelitian yakni 2 peserta didik dengan kemampuan disposisi matematis tinggi dan sedang. Hal ini diambil kemampuan disposisi matematis tinggi dan sedang dengan tujuan yakni untuk melihat pandangan peserta didik yang memiliki kemampuan disposisi matematis yang tinggi dengan disposisi matematis tingkat sedang itu bagaimana pendapatnya, kemudian bagaimana pemikirannya. Selanjutnya yakni instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni lembar angket dan pedoman wawancara. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu teknik non-tes, diantaranya yang pertama observasi, yang kedua angket, yang ketiga wawancara. Kemudian teknik analisis data. Data hasil observasi dianalisis dengan mendeskripsikan hasil pengamatan. Selanjutnya angket, perhitungan hasil angket dengan cara jumlah skor angket yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor angket maksimal dikali dengan 100. Penskoran angket di sini menggunakan skala Likert. Dan selanjutnya yakni hasil wawancara. Hasil wawancara dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil observasi. Dengan indikator kepercayaan diri,
Hasil observasi yakni peserta didik mampu menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Namun ada juga peserta didik yang malu menyampaikan hasil jawabannya dikarenakan tidak yakin dengan jawabannya. Indikator yang kedua, kegigihan dan ketekunan. Peserta didik berani bertanya kepada guru pada saat mengalami kesulitan. Indikator yang ketiga, berpikir terbuka atau fleksibel. Peserta didik mencari sumber belajar lain pada saat mengalami kesulitan dengan cara membuka materi pada buku LKS dan juga buku paket. Ada pula peserta didik yang enggan mencari sumber lain dan hanya terpaku pada satu buku. Indikator yang keempat yakni minat dan keingintahuan. Beberapa peserta didik pada saat sudah selesai mengerjakan soal yang diberikan dan sudah bisa, kemudian mencoba mengerjakan soal lain yang berbeda model. Ada pula peserta didik pada saat sudah selesai mengerjakan soal yang diberikan guru, tidak lagi mencoba mengerjakan soal yang lainnya. Selanjutnya, indikator yang terakhir yakni monitor dan mengevaluasi. Peserta didik berulang kali mengkoreksi hasil pekerjaannya dan berusaha tidak ada kesalahan dalam menjawab soal. Selanjutnya, hasil angket. Rata-rata hasil angket yaitu 82,10. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemampuan disposisi matematis peserta didik pada mata pelajaran matematika termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, angket dianalisis berdasarkan pada masing-masing indikator. Hasil analisis rata-rata masing-masing indikator sebagai berikut. Yang pertama, aspek percaya diri memperoleh skor 68,57 yang termasuk dalam kategori sedang. Yang kedua, kegigihan dan ketekunan memperoleh skor 83,33 yang masuk dalam kategori tinggi. Yang ketiga, berpikir terbuka dan fleksibel, skor 80,89 kategori tinggi. Indikator yang keempat yakni minat dan keingintahuan memperoleh skor 80,89, masuk dalam kategori tinggi. Yang terakhir yakni monitor dan mengevaluasi, memperoleh skor 84,38 yang termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa kemampuan disposisi matematis khususnya pada aspek percaya diri masih tergolong sedang. Hasil wawancara. Yang pertama, analisis indikator percaya diri. Subjek S1 mengatakan bahwa dirinya terkadang merasa percaya diri untuk mengerjakan soal pada saat paham dengan materi pembelajarannya. Sedangkan subjek S11 menyampaikan bahwa dirinya tidak percaya diri untuk mengerjakan soal matematika, dikarenakan S11 merasa bahwa dirinya bukan ahli matematika. Dari jawaban kedua subjek dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator percaya diri peserta didik masih kurang. Dengan demikian, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Yang kedua adalah analisis indikator kegigihan dan ketekunan. Subjek S1 dan S11 menyampaikan bahwa mereka memperhatikan guru pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Hanya saja pada saat tidak paham dengan materi yang disampaikan, S1 segera bertanya kepada guru. Sedangkan S11 lebih memilih untuk bertanya kepada teman sebaya. Dengan demikian, indikator kegigihan dan ketekunan peserta didik pada pembelajaran matematika sudah sangat bagus. Selanjutnya yakni analisis indikator berpikir terbuka atau fleksibel. Subjek S1 dan S11 menyampaikan bahwa mereka senang dengan adanya diskusi kelompok, dikarenakan dapat mempermudah penyelesaian masalah. Mereka juga menyampaikan bahwa ketika menghadapi kesulitan dalam pemecahan masalah, maka akan bertanya kepada guru atau teman sebaya, serta dalam belajar matematika S1 dan S11 tidak hanya mengacu pada satu sumber belajar saja, namun juga mencari sumber belajar yang lainnya. Dengan demikian, indikator berpikir terbuka dan fleksibel peserta didik pada mata pelajaran matematika termasuk dalam kategori sangat bagus.
Yang keempat adalah analisis indikator minat dan keingintahuan. Subjek S1 menyampaikan bahwa dirinya menyukai dan tertarik dengan mata pelajaran matematika, sebab dengan belajar matematika dapat memperoleh ilmu baru, dan juga S1 sering merasa senang mengerjakan soal-soal matematika. Namun pada saat pembelajaran matematika seringkali mengantuk, terlebih lagi apabila pembelajaran matematika dilaksanakan setelah jam istirahat kedua. Subjek S11 menyampaikan bahwa dirinya kurang tertarik dalam pembelajaran matematika. Menurutnya, matematika merupakan pelajaran yang paling sulit di antara mata pelajaran yang lainnya. S11 juga kurang suka mengerjakan soal-soal matematika. Sama halnya dengan subjek S1, S11 juga seringkali merasa mengantuk pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat dan keingintahuan peserta didik tergolong cukup bagus. Hanya saja perlu adanya upaya untuk mengurangi persepsi buruk terkait matematika yang mengakibatkan rendahnya minat belajar matematika. Juga diperlukan analisis lebih lanjut terkait dengan penyebab munculnya rasa ngantuk pada saat pembelajaran matematika. Yang terakhir adalah analisis indikator monitor dan mengevaluasi. Subjek S1 menyampaikan bahwa matematika sangatlah penting. Menurutnya, matematika penting untuk perhitungan pemasukan dan pengeluaran uang. Sedangkan subjek S11 menyampaikan bahwa matematika bukanlah hal yang penting. Menurutnya, materi matematika yang dirinya pelajari tidaklah berguna untuk kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa indikator monitor dan mengevaluasi cukup bagus, hanya saja perlu adanya pemahaman konsep kepada peserta didik bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sangat kerap kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang kehidupan memerlukan matematika dalam setiap prosesnya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilaksanakan terhadap kelas 9D, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil jawabannya di depan kelas. Peserta didik akan menyampaikan hasil pekerjaannya apabila sudah ditunjuk guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis angket diperoleh hasil rata-rata masing-masing indikator sebagai berikut. 1. Aspek percaya diri memperoleh skor 68,57 dalam kategori sedang. Indikator kegigihan dan ketekunan skor 83,33 kategori tinggi. Yang ketiga, indikator berpikir terbuka dan fleksibel skor 80,89 dalam kategori tinggi. Yang keempat, minat dan keingintahuan skor 80,89 kategori tinggi. Dan yang terakhir, monitor dan mengevaluasi skor 84,38 kategori tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan disposisi matematis khususnya pada aspek percaya diri masih tergolong sedang. Selanjutnya, berdasarkan analisis hasil wawancara dengan subjek terpilih dapat diambil kesimpulan bahwa indikator percaya diri peserta didik masih kurang, sehingga diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Pada aspek minat dan keingintahuan peserta didik tergolong cukup bagus, hanya saja perlu adanya upaya untuk mengurangi persepsi buruk terkait matematika yang mengakibatkan rendahnya minat belajar matematika. Juga diperlukan analisis lebih lanjut terkait dengan penyebab munculnya rasa mengantuk pada saat pembelajaran matematika. Dengan demikian, perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan disposisi matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika, khususnya pada aspek kepercayaan diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya terima kasih, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.